Oke. Oke, kita langsung mulai saja ya teman-teman ya pembahasan tentang soal UTBK Fisika di tahun 2021. Sebagai informasi buat teman-teman mungkin yang masih kelas 11 nih atau mungkin ada yang kelas 10 atau maksudnya sekarang baru masuk kelas 12 sekarang ya atau baru masuk kelas 11 atau yang lainnya. Sebagai informasi untuk UTBK Fisika kemarin ya teman-teman itu ada jumlah soalnya itu 13. Jadi ada 13 soal, teman-teman. Untuk UTBK 2021 kemarin. Bagaimana dengan UTBK di tahun depan? Nah, kita belum tahu ya, tapi kita tidak ada salahnya untuk mempersiapkan seperti itu. Oke, kita langsung mulai saja ya pembahasannya untuk soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke, soal yang nomor 1. Sebentar ya. Oke, soal yang nomor 1, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, bergerak dengan kecepatan konstan, jika tabel di atas menunjukkan posisi benda terhadap waktu. Ya, posisi benda tersebut sesaat setelah bergerak selama 6 detik. Jadi pertanyaannya ini, posisinya setelah bergerak 6 detik itu ada di mana? Nah, oke, bagaimana kita mengerjakan soal-soal ini? Pertama, kita harus pahami dulu ya teman-teman ya, konsep yang akan kita gunakan. Jadi pada kasus seperti ini, konsep yang digunakan itu ada 2. Nah, konsep yang kita gunakan ini ada 2 teman-teman, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan juga GLBB. Nah, walaupun fokusnya untuk soal ini itu adalah GLB-nya ya, karena kecepatannya konstan. Tapi Mas Diki akan sedikit review tentang GLB dan juga GLBB. Nah, yang pertama dulu yaitu GLB. GLB ini adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu artinya gerak dengan kecepatan konstan. Gerak dengan kecepatan konstan berarti langsung ya kalau dituliskan dalam persamaan itu adalah posisi dibagi dengan waktu. Seperti itu. Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, ini gerak lurus dengan kecepatan konstan. Atau gerak lurus beraturan. Nah, yang selanjutnya itu gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana dengan gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan atau tulisannya adalah GLBB biasanya, itu adalah gerak dengan percepatan konstan. Gerak dengan percepatan konstan. Nah, kalau gerak dengan percepatan konstan itu fokusnya kita mencari percepatannya, yang mana percepatannya bisa didapatkan dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Seperti itu. Dan ketiga rumus utamanya ada VT V0 plus minus AT, ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah A kali T kuadrat, lalu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus atau minus 2AS. Yang mana plus atau minus ini menandakan dia geraknya dipercepat ataukah diperlambat. Kalau dipercepat, maka rumus di sini akan menggunakan percepatan positif. Kalau diperlambat, maka akan menggunakan negatif. Seperti itu ya. Nah, kita fokus pada soal ini sekarang. Nah, pada soal ini, banyak yang diketahui ya. Saat detik pertama dia ada di 2,5 nih. Saat detik kedua ada di 4. Detik ketiga 5,5 dan seterusnya. Saat di detik ke-6 posisinya ada di mana? Maka untuk menjawab soal ini, kita harus mencari nilai kecepatan. Mencari nilai kecepatan. Nah, berarti kecepatannya berapa? Kita bisa pilih salah satu aja. Kita pick salah satu. Misalkan mau posisi yang kedua dikurangi posisi yang pertama, boleh. Berarti V itu adalah perpindahan. Perpindahan dibagi waktu. Yang mana kalau 2,5 ke 4 berarti perpindahannya 4 dikurangi 2,5 dibagi waktunya dari 1 detik ke 2 detik. Berarti ya 1 detik ya. Atau kecepatannya kita dapatkan 1,5 meter per second. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, karena kita yang diminta adalah posisi saat detik ke-6. Nah,
kita tinggal cari, teman-teman. Berarti saat detik ke-6 itu dia sudah menempuh berapa meter jarak sih? Kayak gitu. Jadi kita harus cari dulu jarak tempuh atau perpindahan, sorry. Biasanya kita pakainya bahasanya adalah perpindahan karena merupakan vektor ya, kecepatan. Kita mencari perpindahan selama 6 detik. Bagaimana kita mencarinya? Nah, kita bisa mencari ini dengan ini. S sama dengan V kali T. Berarti kalau kita masukkan, berarti V-nya 1,5, T-nya 6 ya. T-nya 6. Maka hasilnya adalah 9 meter. Loh, kok nggak ada jawabannya Mas 9 meter? Iya, karena perpindahannya 9 meter. Ini belum posisinya, karena pertanyaannya adalah posisi benda. Posisi benda. Maka kalau kita diminta untuk mencari posisi benda saat T sama dengan 6, berarti kita buat saja X ya. Berarti X-nya itu sama dengan ya X0 ditambah S, gitu saja. Berarti ya jarak posisi awalnya 2,5 ditambah 9. Berarti ada di 11,5 meter. Nah, atau jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Oke, gimana? Bisa dipahami, teman-teman? Untuk soal yang pertama, atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, next ya, kita lanjutkan ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada lintasan mendatar. Jadi kita tulis saja yang diketahui ya, sebelum Mas Diki jelaskan konsep-konsep yang akan digunakan nantinya. Nah, kita tulis dulu. Kita data untuk mempermudah penghitungan kita, yang diketahui apa saja. Yang pertama massa baloknya. Massa baloknya 2 kg. Lalu bergerak pada lintasan mendatar licin dengan kecepatan 4 meter per second. Oke, kita buat saja ini kecepatannya 4 meter per second. Di ujung lintasan mendatar itu, balok melanjutkan gerak pada lintasan menanjak. Jadi awalnya mendatar, lalu menanjak. Nanti akan Mas Diki gambarkan ya di prosesnya. Nah, dan mengalami gaya gesek sebesar 6 Newton. Oke, kita tuliskan saja, ada gaya geseknya yang dialami adalah 6 Newton. Sehingga balok berhenti sesaat di suatu titik pada lintasan. Jika kemiringan lintasan itu 30 derajat, oke ini sudut kemiringannya itu adalah 30 derajat, berapa jarak yang ditempuh selama gerak menanjak? Jadi selama menanjaknya saja ya. Oke, Mas Diki buat jarak tempuhnya yang ini adalah S ya. Jarak tempuh selama menanjak. Oke, bagaimana prosesnya? Nah, kita akan sebelum kita melanjutkan ke prosesnya, kita harus tahu dulu, teman-teman harus tahu dulu konsep-konsep apa saja yang digunakan di sini. Nah, bisa menggunakan berbagai macam cara, tapi akan Mas Diki sampaikan cara yang paling simpel. Nah, jadi konsep yang digunakan. Nah, konsep yang digunakan di sini itu yang pertama itu adalah usaha dan energi. Konsep usaha dan juga energi. Nah, yang mana kita tahu bahwa usaha biasanya disimbolkan dengan W ya. W itu sama dengan total gaya sebenarnya. Gaya dikali dengan jarak. Nah, dikali dengan perpindahannya. Nah, yang mana artinya usaha ini mampu bernilai positif. Jadi usaha itu dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif, teman-teman. Jadi usaha dapat mempercepat benda. Jadi usaha itu kalau diberikan bisa jadi membuat bendanya itu mempercepat. Jadi kalau dapat mempercepat benda ini berarti usahanya bernilai positif, W positif. Kalau usaha yang justru malah memperlambat benda, nah jadi dia juga bisa memperlambat nih, memperlambat benda. Kalau dia memperlambat benda berarti gimana? Usahanya akan bernilai negatif. Lalu apa Mas contoh usaha yang bernilai negatif? Salah satunya adalah gaya gesek ini. Gaya gesek ini tidak mempercepat benda, justru malah memperlambatnya. Nah, itulah penyebab benda yang awalnya cepat jadi lambat itu adalah gaya gesek. Kayak gitu. Nah, lalu bagaimana dengan energi? Energi itu
Nah, energi itu selalu kekal ya. Energi mekanik itu kekal. Jadi kalau kita tuliskan energi mekanik 1, itu pasti akan sama dengan energi mekanik 2. Atau kalau kita tuliskan ya EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Tapi ada syaratnya ini teman-teman. Energi mekanik itu bersifat kekal seperti ini ya, seperti yang Mas Diki tuliskan ini. Ada syaratnya. Jika tidak dipengaruhi gaya luar. Ini ada notes-nya. Jika tidak dipengaruhi gaya luar. Nah, apa contohnya gaya luar? Jelas gaya gesek. Gaya gesek ini adalah salah satu contoh gaya luar. Gaya luar apa selalu memperlambat, Mas? Tidak. Gaya luar itu bisa jadi mempercepat. Contohnya gaya dorong. Misalnya kan bendanya itu sudah berada di lintasan miring nih, terus didorong juga sama orang-orang. Nah, itu kan ada gaya luar yang menambahkan gaya di sana. Otomatis tidak akan kekal energi mekaniknya. Gitu. Nah, bagaimana kalau energi mekanik tidak kekal? Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Sebentar. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal. Sorry. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal. Itu adalah konsep tentang usaha dan juga energi ini. Nah, bentar ini. Nah. Oke, lalu kita akan jawab, teman-teman. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Nah, kita bisa menggunakan, kalau misalkan teman-teman tidak bisa memahami dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk perkataan, maka teman-teman gambarkan kejadiannya. Kejadiannya ada sebuah balok awalnya di lintasan mendatar, lalu mendaki lintasan miring yang memiliki sudut kemiringan 30 derajat, kan seperti itu. Jadi baloknya itu menanjak, teman-teman. Nah, jadi baloknya itu bergerak ke sana. Dia awalnya tadi udah ya, kecepatannya sekian. Maka kalau dia berhenti di satu titik, di titik ini misalkan. Nah, ini kan dia memiliki ketinggian tertentu ya, kita tuliskan saja H gitu. Nah, ini misalkan ini titik awal, ini titik A, ini adalah titik B. Nah, kita bisa menggunakan bantuan ini, teman-teman. Jadi EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKDB. Nah, tapi jangan lupa, karena ada gaya luar yang menyebabkan energinya tidak kekal, maka karena ini kan usahanya bernilai negatif nih, maka di sini energi di sini awal itu dikurangi oleh usaha oleh gaya gesek. Seperti itu. Oke, kita masukkan ya. Saat di A, berarti di titik dasar ya, berarti energi potensialnya jelas 0 ya. Maka ini energi potensialnya adalah 0. Lalu energi kinetik, dia punya kecepatan. Oke, kita tuliskan saja setengah mv kuadrat. Dikurangi F gesek kali S, ya kan? Energi potensialnya mgh, jelas ya, mgh ditambah 0. Karena energi kinetik akhirnya kan posisinya diem ya dia, berhenti sejenak. Nah, jadi VA ini kalau Mas Diki tulis VA, jadi VB-nya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Kita masukkan ya. Berarti ini setengah mv kuadrat. Oh, sorry, ini sudah ada nilainya. Kita bisa masukkan. Berarti ini setengah dikali 2 dikali 4 kuadrat min F geseknya 6 ya. Kali S sama dengan MGH. 2 kali 10 kali H. Nah, bagaimana cara kita mencari H dan menghubungkan dengan S? Nah, kita tahu bahwa, ini Mas Diki tulis H dulu. Nah, bagaimana dengan nilai H? Nah, kita tahu bahwa sin itu adalah depan per miring, ya kan? Berarti sin 30 itu sama dengan H per S, depan per miring. Karena sin 30 itu setengah, berarti setengah sama dengan H per S. Oke, berarti bagaimana kalau nyari H-nya? Berarti H-nya itu sama dengan setengah kali S. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ya hitungannya di samping, di slide selanjutnya. Oke, masih kita tuliskan lagi. Tadi setengah dikali 2 dikali 4 kuadrat sama dikurangi 6S sama dengan 2 kali 10 kali H. Kita dapatkan hanya setengah S. Ini kita coret aja ya.
Kita dapatkan ini 16 dikurangi 6S sama dengan 20 dikali setengah S. Kita dapat lagi 16 dikurangi 6S sama dengan 10S. Pindah ruas ya, berarti ya. 16 sama dengan 16S, maka S-nya itu sama dengan 1 meter. Gitu ya. Di jarak tempuhnya pada bidang miring tersebut itu adalah 1 meter. Seperti itu, teman-teman ya. Konsep utamanya kita bisa menggunakan hubungan antara usaha dan juga energi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang baru join juga jangan lupa ya untuk subscribe channelnya EduLab. Mungkin ada yang ketinggalan. Nanti pembahasan kita kali ini akan diupload di YouTube EduLab Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Bisa melalui chat, bisa melalui open mic ya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Soal yang selanjutnya. Nah, ini soal yang hampir sama ya seperti tadi ya, hanya ada perbedaan sedikit. Nah, jadi Mas Diki tidak akan menggunakan tidak akan mereview konsep lagi. Kita tuliskan dulu yang diketahui di soal ini. Yang diketahui itu yang pertama, itu ada massa. Sama ya, massanya 2 kg. Mendaki bidang miring licin, kemudian memasuki sebuah bidang datar kasar, ya, yang memiliki ini ya, panjang bidang miring ya, berarti S-nya ya, panjangnya ya, berarti ya, panjang bidang miringnya. Dengan sudut kemiringan itu 30 derajat. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal, ini kita tulis V awal, VA, itu sama dengan 4 meter per second. Jika balok mengalami gaya gesek, ini sedikit berbeda ya, gaya geseknya itu adalah 2 Newton. Kecepatan balok ketika berada 3 meter dari awal bidang datar. Jadi pertanyaannya, ketika berada 3 meter dari awal bidang datar. Nah, jadi ketika berada di jarak 3 meternya ya. Berarti kita tulis saja ini S2. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, dia mendaki bidang mini S1 ya. Ini S2. Nah, oke, yang ditanya nanti dulu aja. Yang ditanya adalah kecepatan baloknya ya, berarti VB. Mas Diki tulis saja VB. Nah, oke, kita gambarkan dulu prosesnya. Bagaimana sih proses pengerjaannya? Nah, sama seperti tadi teman-teman. Kita bisa menggambarkan dulu. Kalau teman-teman lihat bahwa di soal ini itu awalnya dari bidang miring. Bergerak mendaki bidang miring licin, kemudian memasuki bidang datar kasar. Jadi kalau kita gambarkan ya, awalnya bidang miring, lalu memasuki bidang datar kasar. Nah, yang mana ini kasar ya? Yang mana ini kasar? Kita anggap saja seperti ini posisinya. Nah, yang mana bidang miringnya ini memiliki sudut 30 derajat. Berarti di sini dia berada di ketinggian tertentu ya. Nah, awalnya ada di sini nih. Nah, lalu berakhirnya itu di sini. Nah, ini titik A, ini titik B, yang mana jaraknya itu adalah 3 meter kan gitu. Jarak bidang miringnya ini adalah 1 meter. Kan gitu. Nah, gimana berarti kita proses pengerjaannya? Sama, teman-teman. Tapi untuk mempermudah seperti sebelumnya, kita cari dulu ketinggiannya saja ya. Kita tahu kalau sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Kalau kita misalkan ini adalah miring. Maka setengah sama dengan H per S1-nya adalah 1. Nah, maka hanya itu adalah setengah. Seperti ini. Next. Lanjut, kita gunakan persamaan yang tadi. EP1 ditambah EK1. Nah, ya awalnya kan ini ya, dia punya kecepatan, berarti kan punya energi kinetik. Kayak gitu ya. Nah, karena di sini ada gaya gesek, maka akan mengurangi. Nah, dikurangi oleh usaha karena gaya gesek. Sama dengan EP, karena kita pakai AB, EPA, EKA, EPB ditambah EKB. Nah, seperti ini.
EPA dia saat ada di dasar nih, berarti 0 ya. Energi potensialnya 0. Energi kinetiknya dia kan punya kecepatan ya. Kecepatan A setengah mVA kuadrat. Dikurangi F gesek dikali S1 karena selama di S2 ya. Karena selama di bidang datar kan gaya geseknya sejauh 3 meter. Nah, ini kita masukkan S2. Sama dengan EPB itu MGHB ditambah setengah M VB kuadrat. Kita masukkan ya nilai-nilainya, berarti ini setengah dikali 2 dikali VA-nya 4 kuadrat, dikurangi F geseknya 2 Newton, jaraknya S2-nya 3 meter, kita masukkan 3, sama dengan 2 kali 10 kali setengah, ditambah setengah kali 2 kali ini, yang kita carikan VB kuadrat ini ya, VB kuadrat. Seperti itu. Enggak, kalau kita kerjakan, terus di sampingnya ini, nah, kita lanjutkan ya di samping sini. Maka yang dihasilkan adalah setengah kali 2 kali 4 kuadrat, berarti ini 16. 16 ya kan. Ini kita sederhanakan, kita coret ini duanya. Nah, 4 kuadrat kan 16 ya. Kita dapatkan ini 16 dikurangi 6 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan juga, sisa 10 ditambah VB kuadrat. Maka kita hasilkan ini 10 sama dengan 10 plus VB kuadrat. Berarti VB kuadrat sama dengan 10 dikurangi 10 ya. 10 dikurangi 10. Tahu VB kuadratnya adalah 0. Otomatis berarti VB-nya itu sama dengan 0. Artinya ketika dia mencapai jarak 3 meter ini, nah dia itu kecepatannya sudah menghilang atau tidak memiliki kecepatan. Seperti itu. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat chat ya, teman-teman. Next, soal yang selanjutnya. Oh, ini sorry ya, ini ada miss soal. Oke. Next, soal selanjutnya. Oke. Soal nomor 5, ini harusnya nomor 4 ya. Mohon maaf atas kesalahannya, teman-teman. Oke, soal yang nomor 5. Suatu sistem mekanik tersusun dari 2 katrol yang ditempel sesumbu. Jadi ini kalau teman-teman lihat, di sini ada 2 buah katrol ya, yang satunya ukurannya besar, yang satu ukurannya kecil. Gitu. Momen inersia setiap katrol itu adalah 0,05. Jadi kalau kita tulis, berarti kita tuliskan ya, berarti apa namanya? Yang diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah momen inersianya. Inersia kator 1 yang besar itu adalah 0,005 ya, kilogram meter kuadrat. Lalu inersia yang kedua kan sama juga, karena setiap katrol, berarti otomatis inersia 1 dan inersia 2 itu nilainya sama. 0,005 juga. Nah, lalu diketahui M1, berarti massa 1 yang ini ya, beban yang pertama ya. M1 itu 2,5 kg. Lalu M2-nya 1,2. M2 itu sama dengan 1,2 kg. Jari-jarinya ya, jari-jarinya R1 itu 10 cm. Kalau dibuat ke meter berarti 0,1 ya, 0,1 meter. R2-nya 5 cm. Kalau dibuat ke meter berarti 0,05 meter. Dan momen gaya total, berarti total momen gaya itu total torsi ya, biasanya kita kenalnya ya. Nah, torsi itu lebih tepat sebenarnya momen gaya ya sebutannya ya. Totorka biasanya nyebutnya. 0,5 nano Newton meter. Nah, seperti ini. Sedangkan ditanya adalah tegangan tali pada balok yang kedua. Tegangan tali pada benda yang kedua. Nah, oke. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan tali pada balok 2. T2. Nah, saya tulis seperti ini ya. Nah, oke. Jawab. Nah, sekarang bagaimana untuk menjawab ini? Kita harus pertama ya, itu
konsep yang digunakan terlebih dahulu, teman-teman. Apa sih konsep yang digunakan di sini? Nah, jadi hukum Newton ini soal yang paling sering, bukan paling sering lagi sih, selalu muncul ya. Dinamika Newton ini selalu muncul di setiap soal UTBK ataupun SBMPTN. Bahkan ujian mandiri sekalipun pasti ada soal tentang gaya-gaya. Nah, jadi teman-teman harus pahami secara benar konsep tentang gaya ini. Terutama ini konsepnya sebenarnya adalah dinamika rotasi sebenarnya teman-teman. Dinamika rotasi. Tetapi sangat berkaitan dengan hukum Newton. Karena juga akan kita pakai nantinya. Seperti itu. Nah, di konsep tentang dinamika rotasi ini, teman-teman akan memahami yang dinamakan dengan torsi, ya. Nah, juga hubungannya dengan momen inersia. Yang mana torsi itu biasanya dirumuskan atau simbolnya itu F gaya dikali dengan lengan gayanya. Biasanya seperti itu, F kali R. Kalau hubungannya dengan momen inersia, sigma torsi itu sama dengan I kali alfa. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah konsep utama yang akan kita gunakan. Nah, tapi dalam menjawab pertanyaan ini, wajib bagi teman-teman untuk mengetahui arah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Seperti itu. Nah, kan Mas Diki gambarkan di sini. Nah, yang pertama apa saja? Dia ada punya massa ya, benda yang punya massa. Otomatis kita bisa memperkirakan nih, kira-kira dia berputarnya kemana, logika ya. Yang satu, M1 itu 2,5 kilo. M2 1,2 kilo. Otomatis M1 lebih berat daripada M2. Ya kan? Ini kita tulis W1, ini adalah W2. Yang mana sama-sama ditahan oleh gaya tegang T1 ya. Dan juga ditahan oleh gaya tegang T2. Nah, karena dia lebih berat massa 1, otomatis secara logika, ini pasti berputarnya akan berlawanan jarum jam. Perputaran dari katrolnya itu akan berlawanan arah jarum jam. Lalu mana penyebab torsinya? Gaya tegang tali itu pasti akan memiliki gaya yang arahnya berlawanan. Nah, kalau kita tinjau berarti untuk menjawab soal ini, maka kita tuliskan dulu ya. Nah, torsi total yang dialami katrol. Nah, yang dialami katrol itu kan sigma torsi itu kan harusnya sama dengan I totalnya ya. Karena katrolnya kan ada dua ya. I total kali alfa. Nah, maka kalau sigma torsinya tadi total ya, momen gaya total itu kan berarti yang total yang dialami kedua katrol. Nah, tidak hanya salah satu ya. Berarti ini 0,5 sama dengan inersia totalnya tadi. Berarti I1 ditambah I2 dikali alfa. Kita tulis seperti ini dulu. Nah, yang kita dapatkan berarti ini 0,5 sama dengan 0,005 ditambah 0,005 kali alfa ya. Kita dapatkan percepatannya, percepatan putarannya dari katrol ini 0,5 sama dengan ini 0,01 ya, alfa. Sehingga nilai alfanya itu 0,5 per 0,01 atau 50 ya. Nah, 50 radian per second kuadrat. Nah, seperti ini. Atau nilainya 50. Oke, apakah ini sudah menjawab? Belum ya, tentu saja. Karena pertanyaannya adalah tegangan tali pada M2. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena kita ingin mencari T2, maka kita fokus torsi yang dialami oleh katrol 2. Karena ini kan torsi total nih yang kita hitung. Maka kita fokus pada torsi yang dialami oleh katrol 2. Gimana? Nah, kita lihat bahwa gaya yang dialami benda 2. Nah, mesti ditulis seperti ini, benda 2. Nah, sebelum ke torsinya. Nah, berarti di sini teman-teman lihat bahwa pada benda 2 ini dipengaruhi oleh gaya T2 dan juga W2. Yang mana dia kan pasti akan bergerak ke atas naik nih. Karena percepatannya kan berputar berlawanan jarum jam. Otomatis T2 arahnya ke atas, W2 arahnya ke bawah. Karena penyebab geraknya ini adalah W1 ini ya. Nah, sehingga
Kalau kita tuliskan total gayanya ini kan berarti sigma F sama dengan M2 kali percepatannya ya, A2. F-nya kan berarti kan T2 dikurangi W2. Nah, ini harus sama dengan M2 kali A2. Seperti itu. Nah, T2-nya yang kita cari ya, berarti T2 min M2 kali G sama dengan M2 kali percepatan yang dialami oleh si kedua, benda yang kedua. Nah, gimana kita mencari percepatannya ini? Nah, teman-teman harus ingat ya. Teman-teman ingat hubungan percepatan percepatan sudut dan juga percepatan lurus ya, percepatan tangan sial. Nah, itu ada hubungan yang mana alfa itu dirumuskan dengan A per R. Nah, otomatis kalau kita ingin mencari A, mencari percepatan linier ya, kita ingin mencari percepatan linier, maka kita bisa menggunakan ini. A sama dengan alfa kali R. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita simpan dulu ya. Yang ini kita simpan dulu. Nah, kita simpan. Nanti kita akan substitusi. Kita akan mencari dulu nilainya A. Berarti, karena kita membutuhkan nilai A2 ini. Berarti mencari nilai A2, percepatan yang dialami oleh benda 2. Gimana kita mencarinya? Persamaan ini. Tadi kan A2 berarti kan sama dengan alfa kali ya R2 berarti ya. Karena jari-jarinya kan berbeda. Yang satunya besar, yang satunya kecil. Gitu. Otomatis kan nggak mungkin dia akan memiliki percepatan yang sama. Nah, lanjut. Berarti A2 itu sama dengan alfa tadi yang kita temukan tadi berapa? 50 ya, 50. Maka kita masukkan ya, berarti ini 50 dikali R2. R2-nya itu 0,05. Ya, 50 dikali 0,05. Berarti sama dengan 0,25 ya. 0,25. 0,25. Nah, seperti ini. Kita masukkan berarti di sini. T2 kita substitusi ke persamaan 1 yang sudah kita dapatkan. Nah, kita substitusi ke persamaan 1. Oh, sebentar. 50, sorry salah ya. Mas Diki salah. Nah, harusnya 2,5 ya, teman-teman ya. 50 kali 5 per 100 itu 2,5. Nah, harusnya ini bukan 0,25, sorry, 2,5. Kan 50 dikali 5 per 100 ya. Sorry, salah hitung ya. Substitusi ke persamaan 1 ini. Nah, berarti T2 min M2 kali G, masih ditulis lagi. M2 kali A2. Kita masukkan ya. T2 dikurangi M2. Tadi M2-nya adalah 1,2 kalau nggak salah ya. M2-nya 1,2. Berarti ini 1,2 kali 10. M2-nya ini 1,2 kali 2,5. Dapat ya? T2-nya ini min 12 sama dengan yang ini berarti 1,2 dikali 2,5 itu nilainya 3 ya. Nilainya 3. Berarti T2-nya itu sama dengan 15 ya, 15 Newton. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Berarti jawabannya gaya tegang tali pada benda 2 yang ini ya, itu adalah 15 Newton. Yang ini yang D ya, jawabannya ya. Nah, oke, jawabannya adalah ini 15 Newton. Bagaimana kalau pertanyaannya T1? Caranya sama. Berarti yang kita tinjau adalah benda yang pertama. Seperti itu. Dengan proses cara yang sama. Begitu. Oke, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan via chat. Oke, kita lanjutkan. Soal yang selanjutnya. Soal nomor 6. Nah, sebuah bola pejal dengan jari-jari R0 ya, diketahui bahwa dituliskan saja karena ini bentuknya variabel ya, kita akan gariskan di sini. Diketahui bahwa jari-jari awalnya adalah R0.
tenggelam ke dasar laut sehingga mengalami perubahan volume delta V. Nah, jika modulus bulk perubahan tekanan yang dialami kubus itu berapa? Modulus bulknya itu B. Jadi modulus bulk itu apa sih? Ini ya, modulus bulk. Nah, sorry. Nah, ini modulus bulk. Nah, apa sih itu modulus bulk? Kalau teman-teman ingat di fisika ya, di fisika itu banyak modulus-modulus, banyak sekali modulus-modulus yang teman-teman itu bisa kenali. Jadi, Mas Diki buat dulu konsep yang harus dipahami. Nah, konsep yang harus teman-teman pahami itu yang pertama, itu tentang modulus. Itu ada modulus yang namanya. Modulus Young. Nah, modulus elastisitas pada suatu bahan, ya, itu biasanya dikenal juga dengan nama modulus Young. Seperti itu. Nah, modulus Young ini memiliki persamaan, biasanya simbolnya E besar. E itu sama dengan tegangan, stres dibagi regangan, strain, biasanya gitu. Stres dibagi strain. Nah, atau kalau rumus yang lebih mudahnya, biasanya karena tegangan itu gaya persatuan luas, regangan itu adalah perubahan panjang dibanding panjangnya, sehingga bisa dituliskan seperti ini, FL dibagi A kali delta L. Nah, seperti ini. Nah, modulus elastisitas ini biasanya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan, sudah jelas karena ini perubahan yang dicari adalah perubahan panjang, maka yang berhubungan dengan perubahan panjang. Perubahan panjang yang bisa diakibatkan itu bisa tarikan, bisa juga dorongan. Seperti itu. Nah, itu pada modulus modulus Young. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, modulus yang kedua. Nah, sebelum kita membahas langsung ke modulus bulk, jadi Mas Diki beri informasi tentang beberapa modulus, jenis modulus. Modulus yang kedua itu adalah modulus shear. Nah, modulus shear ini biasanya ini kasih simbol ya. Modulus shear ini bisa disebut juga dengan modulus geser. Nah, artinya kalau modulus Young itu perubahan bentuknya berupa bertambah panjang atau menjadi tambah pendek kayak gitu. Nah, kalau modulus shear itu pergeseran. Jadi modulus geser ini peristiwa ketika misalkan ada sebuah benda awalnya seperti ini, berubah bentuknya jadi bergeser ya. Namanya bergeser berarti ada satu titik yang sama ya. Nah, bergeser seperti ini. Biasanya kasusnya ya contoh soalnya itu biasanya pada sol sepatu yang seperti itu. Pada kasusnya sol sepatu ban. Nah, kasusnya ban seperti itu. Nah, modulus biasanya ini ya, ini delta X, ini D. Nah, karena berubahnya itu bergesernya sejauh delta X. Hampir sama persamaannya. Karena tapi di sini disebabkannya oleh gaya gesek ya. Biasanya oleh gesekan biasanya. Penyebab bergesernya ini oleh gaya gesek. Maka modulus shear ini sama, rumusnya juga F sebenarnya. Tapi ini karena kita pakai tebal, pakai D, mungkin bisa jadi berbeda. Tapi berbeda rumusnya ya, variabelnya ya, tapi maksudnya sama. Diper luasnya A dikali delta X pergeserannya. Jadi hampir sama dengan persamaan dari modulus Young. Nah, seperti ini. Oke, nah lanjut. Nah, hampir sama. Nah, selanjutnya itu adalah modulus bulk. Modulus bulk ini C ya. Nah, itu adalah modulus bulk. Nah, modulus bulk ini biasanya dialami oleh sebuah benda yang tertekan oleh ya tertekan dari segala arah ya jelas ya. Jadi modulus bulk ini perubahan suatu benda yang dialami ketika bendanya itu tertekan dari segala arah, dari segala sisi. Kalau modulus yang kan dari sisi panjang saja, modulus geser hanya geser saja. Kalau modulus bulk ini ketika gaya yang
diberikan kepada benda tersebut itu dari segala sisi. Nah, jadi menyebabkan sebuah benda itu menjadi terkompresi, biasanya kayak gitu. Nah, menjadi terkompresi. Kalau terkompresi awalnya misalkan besarnya sekian gitu misalkan. Nah, jadi menyusut kan kayak gitu. Nah, perubahan volumenya berapa? Nah, jadi modulus bulk ini biasanya dirumuskan dengan ada tanda negatif, negatif P, ya, berhubungan dengan hampir sama kok rumusnya. FA ini kan P ya. Nah, P tekanan ya, karena dia mengalami tekanan, dikali volume awalnya dibagi dengan perubahan volumenya. Nah, ini adalah konsep dari modulus bulk. Seperti itu. Oke. Next ya, kita lanjutkan. Nah, loh, kok ada tanda negatifnya, Mas? Apa pengaruhnya tanda negatif? Kita tahu bahwa perubahan volumenya ini kan dari besar menjadi kecil, otomatis pasti bernilai negatif. Namanya modulus atau tetapan itu tidak boleh bernilai negatif kalau di fisika itu. Tetapan itu harus bernilai positif. Seperti itu. Makanya untuk mempositifnya ada harus bernilai negatif gitu. Dari awal, kondisi awal dan akhirnya. Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya penurunannya ya negatif tidak dengan seperti itu ya. Sebenarnya hubungannya dengan perumusannya itu integral kalau di modulus bulk itu. Modulus bulk itu ada hubungannya dengan penurunan rumusnya secara integral. Seperti itu, secara turunan ataupun integral. Nah, kita lanjut sesuai dengan ini ya. Kita tahu bahwa rumusnya ini adalah bola pejal nih. Nah, berarti kalau rumusnya itu adalah bola pejal, berarti volumenya itu volume bola pejal itu dirumuskan 4/3 pi R pangkat 3. Kita pakainya R0 ya, karena diketahui R0. Sorry, R-nya R kecil. Nah, karena yang diketahui adalah R0 ya kita pakainya R0 saja. R0. Nah, ini V0-nya. Diketahui modulus bulknya B. Tetap ya sama ya, tekanannya tetap. Yang ditanyakan perubahan tekanan ya. Sebenarnya tekanannya yang ditanyakan ini, perubahan. Ini harusnya perubahan ya, delta P. Perubahan tekanannya. Sehingga kalau yang ditanya adalah perubahan tekanan delta P, nah maka kalau kita ingin mengerjakan delta P-nya berarti B sama dengan min ya, delta P dikali V0 per delta V. Berarti delta P-nya itu sama dengan min V0 per, kebalik. Nah, min B kali delta V min B kali delta V per V0. Nah, seperti ini. Min B kali delta V per V0. Kita masukkan ya, berarti delta P sama dengan min B kali delta V. Gitu ya. Yang sebenarnya yang B kali delta V kan cuma satu ya, cuma ada satu pilihan ini saja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau kita ingin menghitung, berarti 4/3 pi R0 pangkat 3. Jadi kita dapat ya, delta P-nya min B per 4/3, berarti 3-nya bisa naik ke atas ya. 3B delta V per 4 pi R0 pangkat 3. Itu. Walaupun sebenarnya kita udah tahu di awal ya, cuma hanya satu pilihan ini. Tuh, jadi tidak ada pilihan yang lain. Yang lainnya pasti otomatis salah kayak gitu. Oke, itu tentang modulus bulk dan juga penjelasan singkat tentang modulus-modulus yang lain ya, modulus Young, shear, dan juga bulk. Oke, kita lanjutkan soalnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya via chat ya teman-teman ya. Oke, next. Kita lanjutkan. Soal yang selanjutnya. Sebuah wadah berbentuk seperti gambar di atas. Ini seperti pipa U ya sebenarnya. Cuman di dalamnya ini ada chamber, ada seperti ruangan yang mana airnya dipenuhi dan pada awalnya kondisinya itu A dan B itu sejajar ya. Seperti itu. Diketahui, nah kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Diketahui bahwa rapat massa berisi cairan ya dengan rapat massa 1000 kali rapat massa udara. Jadi kalau kita tuliskan rho cairan, rho fluida yang ada di dalam ini itu sama dengan 1000 kali rho udara. Kayak gitu. Nah, ditulis yang diketahuinya ya. Nah, 1000 rho fluidanya itu 1000 kali rho udara.
Lalu ketika ujung atas pipa A ditiup mendatar. Jadi A ini ditiup ya. Terus dengan kelajuan udara, nah dengan kelajuan kita tulis saja kecepatannya 20 meter per second. Tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA. Oke, HA. Tinggi kolom A itu HA dan juga tinggi kolom B itu HB. Oke, kita tetapkan seperti itu aja ya. Jadi ini HA dan juga HB. Keduanya diukur dari garis L. Oke, diukur dari titik kesetimbangan yang sama ya. Diukur dari titik kesetimbangan yang sama. Nilai HA min HB. Nah, yang ditanyakan di sini adalah HA dikurangi HB itu berapa? HA dikurangi HB. Nah, HA dikurangi HB ini berapa? Oke, untuk memproses pilihan jawaban ini ya, teman-teman ya. Nah, kita harus tahu dulu seperti biasanya, kita mau gunakan rumus apa gitu. Kita mau menggunakan rumus apa untuk mengerjakan ini. Nah, apalagi ada tambahan ditiup. Nah, sebelum itu teman-teman pikirkan dulu secara logika ya. Nah, nantinya seperti apa? Kalau sebelah sini kita tiup ya, sebelah sini ditiup dengan kecepatan V, otomatis secara logika dia kan pasti akan, namanya kalau kita niup sebuah sedotan misalkan ya, airnya ini kan pasti turun yang mana nanti naik, B-nya naik kayak gitu ya. Jadi si A ini turun, nah ini naik seperti itu. Nah, berarti nanti ketinggiannya berapa seperti itu. Nah, kita cari dulu konsep yang akan digunakan. Nah, konsep yang harus dipahami, konsep yang digunakan nanti. Nah, kita lebih mudah sebenarnya konsep pipa U itu sebenarnya dari hukum Pascal sebenarnya teman-teman. Tetapi ada perkembangan di fluida dinamis, ini di bab yang namanya adalah fluida dinamis. Nah, di fluida dinamis ini teman-teman bisa mengerjakan soal ini itu dengan yang namanya hukum Bernoulli, teman-teman. Hukum Bernoulli. Nah, pada hukum Bernoulli ini tekanan yang dialami pada tiap lubang, nah, rho kali G kali H1, ini rho 1 ya, ditambah setengah rho kali V1 kuadrat. Ini kalau fluidanya kita anggap sama, karena fluida. Sama dengan P2 ditambah rho kali GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa total tekanannya pada beberapa titik itu akan memiliki nilai yang sama. Ini adalah salah satu konsep juga yang mirip dengan konsep ini, itu adalah konsep kekekalan energi. Kira-kira seperti itu. Nah, yang mana hukum Bernoulli ini dimanfaatkan pada berbagai macam peralatan ya di dunia fisika ini, seperti yang paling terkenal sih ya pesawat ya, dan aerodinamisnya mobil sport gitu, kan menggunakan konsep utama dari hukum Bernoulli. Kita kembali ke soal. Nah, jadi di sini ada A sama B ya, maka kalau kita ingin menjawab soal ini menggunakan konsep dari hukum Bernoulli ini, nah kita harus berarti A ya, pada A sama B ini kan sama-sama dapat tekanan udara ya. Kita tulis saja ini PA ditambah rho fluida kali G kali HA. Karena yang bertiup itu adalah udara, maka di sini bukan fluida ya, ini adalah rho udara kali V kuadrat. Sama dengan ini ya, PB ditambah rho fluida dikali G kali HB ditambah setengah rho udara kali VB ya, VB kuadrat. Yang mana B nggak ditiup, yang A ya yang ditiup ya. Maka PA ini tekanan udara, teman-teman. Nah, karena di sini dia mengalami tekanan udara yang sama, B juga sama. Rho fluida 1000 rho udara kita masukkan 1000 rho udara dikali G-nya 10 ya. Kali HA itu saja ditambah setengah kali rho udara kali VA kuadrat. Kecepatannya tadi 20. Kita masukkan 20 kuadrat. Sama dengan PB sama-sama P0 ya. Ditambah rho fluidanya 1000 rho udara kali 10 kali HB ditambah 0. Karena di B tidak diberi kecepatan tiupan. Gitu.
P0 yang sama kalau dipindahkan ruas jadi saling mengurangi atau saling menghilangkan, maka sisanya tinggal ini ya. Kita tuliskan aja. 10.000 rho udara kali HA ditambah ini setengah rho udara kali 400 sama dengan ini sama ya. 10.000 rho udara kali HB. P0-nya kemana? Sekali lagi ya, P0-nya saling menghilangkan. Ini sama-sama P udara nih, kita eliminasi aja nih. Sama-sama P udara. Eliminasi aja. Nah, sisanya tinggal ini ya, 200. Nah, 200 ini bagi 200. Maka ini 10.000 HA ditambah 200 sama dengan 10.000 HB. Karena kita ingin mencari HA dikurangi HB ya. Ya kita tuliskan ya, berarti HA dikurangi HB. Berarti ini 10.000, kita pindah ruas ke sini ya. HA dikurangi HB sama dengan min 200. Nah kan gini. Berarti kalau nyari HA dikurangi HB, HA dikurangi HB itu sama dengan min 200 per 10.000 atau min ya, min 0,02 ya, min 0,02 meter. Tapi kan dalam senti ini ya, berarti kita jadikan ke senti aja, kita kali 100, berarti min 2 cm. Itu. Jangan terkecoh dengan jawaban, hati-hati. Dibuktikan juga dengan persamaan ya. Secara logika kita udah tadi berpikir bahwa kalau ini ditiup pasti turun. Nah, HA-nya otomatis kalau diukur dari sini, HA-nya ini lebih kecil daripada HB-nya. HB-nya kan pasti lebih tinggi tuh. Makanya lebih HA dikurangi HB, nilainya negatif. Gitu. Hati-hati juga, kadang pengukurannya ini tidak didasarkan dari bawah, tapi dari atas. Misalkan titik diukurnya itu dari L yang ada di sini. Nah, hasilnya pasti akan berbeda karena HA pasti jauh lebih besar daripada HB nantinya gitu. Atau mungkin bernilai sama kayak gitu. Nanti bisa jadi berbeda-beda pada setiap kasus gitu. Oke, itu tentang fluida dinamis dan soal yang di nomor 7 ya, soal nomor 7. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau belum, next ya, lanjut ya. Next. Oke. Nomor 8. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 buah lapisan. Lapisan A itu memiliki ketebalan La dan konduktivitas termalnya Ka. Berada di sisi luar. Jadi kalau Mas Diki gambarkan, jadi yang diketahui ya, ada 2 buah dinding ya, terdiri dari 2 lapisan nih. Berarti kalau misalkan ini adalah lapisan yang ada di dalam, ini adalah lapisan yang ada di luar. Gitu. Anggap aja ini tebal ya. Maksudnya ketebalannya enggak seperti ini. Ya kayak tembok lah gitu. Dia punya ketebalan La dan konduktivitas Ka berada di luar. Nah, berarti ini A yang ada di luar, otomatis B-nya berarti ada di dalam ya. Yang panjangnya itu yang diketahui, oke. Oh, sudah ditulis tadi diketahui. Nah, tebal lapisannya itu La, berarti ya La itu sama dengan ya La gitu aja ya. Lalu konduktivitas termal Ka. Masih dituliskan di gambar saja. Nah, arti di sini tebalnya ini adalah La dengan konduktivitas atau jenisnya ya yaitu Ka. B berada di dalam, ketebalannya Lb. Ini Lb, dinding yang bagian B ya. Nah, terus lapisan B itu Lb, lapisan A itu La. Dan Kb, yang mana nilai Kb itu sama dengan 0,5 Ka. Kayak gitu ya. Oke, terus berada di sisi dalam. Jika temperatur udara dalam itu TD, berarti dari dalam kan ini ya, berarti di sini itu TD. Masih dikasih warna lain aja biar nggak bingung. Di sini itu TD. Nah, atau bagian dalam. Terus bidang batasnya ini T batas gitu. Yang ini T luar. Nah, yang mana diketahui bidang batasnya ini itu 1,2 TD, terus luarnya TL ini, T luarnya itu 1,25 TD. Kayak gitu. Nah, sekarang lanjut yang ditanyakan di soalnya.
Nah, yang ditanyakan di soalnya tebal dinding itu nilainya berapa? Gitu ya. Berapakah nilai ketebalan dindingnya? Otomatis tebal dinding itu kan semuanya ya total ya berapa LB gitu. Berarti kita nyari LA sih sebenarnya ini. Tapi yang ditanyakan tebal dinding totalnya ya. Jadi yang ditanya itu adalah tebal dinding. Tebal dinding totalnya ini berapa? Oke ya. Nah, kita jawab. Lalu apa konsep yang digunakan? Nah, konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan ini namanya adalah perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor. Ini kalau bab di kelas ya, ini di kelas 11 semester pertama. Semester pertama akhir lah. Nah, di bab suhu dan kalor. Perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor biasanya yang ditanyakan itu adalah laju perpindahan kalor. Nah, jadi perpindahan kalor pada konsepnya ini adalah mencari laju perpindahan kalor. Laju perpindahan kalor. Ada tiga laju perpindahan kalor ini. Yang pertama itu adalah secara konduksi. Nah, konduksi ini seperti bakal contoh soal ini. Konduksi ini perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat. Nah, jadi, laju kalornya biasanya disimbolkan dengan H, itu sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, ini konduksi ya. Laju kalor itu juga namanya laju kalor itu banyak kalor yang ditransferkan, yang dipindahkan selama waktu tertentu. Itu namanya laju kalor. Gitu ya. Itu secara konduksi. Lalu yang kedua itu adalah secara konveksi. Konveksi ini bukan rumah bordir ya. Berbeda konveksi bahasan di fisika bukan kayak rumah bordir ya. Konveksi di fisika ini itu adalah perpindahan kalor disertai perpindahan zat. Contohnya apa perpindahan kalor disertai perpindahan zat? Contohnya ya air yang dipanaskan, udara yang dipanaskan. Rata-rata memang peristiwa konveksi ini dialami oleh benda cair atau gas. Kalau peristiwa konduksi ini adalah benda padat. Kayak gitu. Nah, laju kalornya itu menggunakan variabel sini biasanya ini H. Nah, kalau K ini kan konduktivitas termal ya. H sama A kali delta T. Yang mana A ini adalah luas bidang di tempat tersebut yang diberikan kalor. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, yang ketiga itu adalah secara radiasi. Nah, kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Nah, contohnya apa radiasi ya yang kita alami setiap hari ya. Kalau siang-siang panas banget tuh. Nah, itu kan dari matahari ya. Nah, matahari itu kan berada di jauh dari bumi ya, melewati ruang hampa. Nah, yang jauh banget dari bumi. Nah, otomatis dia tidak memerlukan medium kan untuk memindahkan energinya, energi panasnya. Kita dapat merasakannya. Nah, laju kalornya, laju kalornya itu dirumuskan E sigma, E sigma T pangkat 4. Kurang 1, E sigma A kali T pangkat 4. Nah, seperti ini. Ini kalau di radiasi. Sebenarnya secara khusus, radiasi ini juga dibahas di kelas 12 ya. Di fenomena kuantum, yaitu radiasi benda hitam. Stefan Boltzmann. Seperti itu. Nah, kita akan fokus pada soal ini ya, untuk mencari tebal dari dindingnya. Kita lanjutkan ya di samping. Nah, Mas Diki gambar ulang kalau misalkan teman-teman lupa nih tadi. Mas Diki gambarkan ulang bahwa ada dua lapisan ya, ada dua lapisan. Yang satunya A, satunya lapisan B. Lalu dia memiliki tebal yang berbeda ketebalannya. Ini tebalnya LA, yang ini tebalnya LB. Dan memiliki suhu yang berbeda di alamiah. Di sini T luarnya, di sini T bagian batas, T batas, di sini T bagian dalam. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan,
Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, TL itu nilainya 1,25 TD nih teman-teman. T batasnya 1,2. TD-nya TD. Otomatis secara logika, bagian luar kan lebih panas kan dari bagian dalam. Nah, kalor itu selalu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Otomatis laju aliran kalornya itu ke sini. Ini arah laju aliran kalor. Laju aliran kalornya ke kiri. Maka kalau kita tuliskan, karena dia memiliki bidang batas yang sama, otomatis laju aliran kalor pada A itu pasti akan sama dengan laju aliran kalor pada B. Karena mereka satu kesatuan, menempel. Nggak mungkin terpisah. Nggak mungkin ini sendiri-sendiri. Itu tidak mungkin. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan persamaannya. KA dikali luasnya, dikali delta T-nya, delta TA gitu saja, per LA, sama dengan KB dikali A, dikali delta TB, dibagi LB. Nah, ini kan luasnya kan nggak diketahui di soal nih. Kita anggap sama. Ini kan luasnya nggak ada. Nggak dikatakan ya luas permukaannya berapa. Jadi kita anggap saja luas permukaannya sama pasti ya. Kalau tembok bagian luar bagian dalam kan nggak mungkin beda ya luasannya ya. Pasti beda sama. Kita coret nih. Nah, kita masukkan nih KA. KA kan tetap ya yang sebagai konstan ya. Ini KA. Delta T-nya kan mengalirnya dari kanan ke kiri ya. Berarti kalau teman-teman mau nulis agar tidak negatif hasilnya boleh. Itu tapi usahakan sama ya. Kalau di sini TL min TB berarti ya di sini juga TB min TD. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri ya nanti matematisnya salah. Kalau delta T-nya berarti kalau sesuai masih dituliskan nggak apa-apa lah. TB dikurangi TL. Oke. Nanti kan sama-sama tercoret. LA sama dengan kalau ini KB, KB itu 0,5 KA. Cek ya, KB 0,5 KA. Delta TB-nya kan akhirnya di TD ya, berarti ini TD dikurangi TB. TB kecil per LB. Seperti ini. Ya, kalau kita lanjutkan matematisnya. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa mengeliminasi KA ini. Kita coret aja nih, coret. Kita masukkan ya. TB tadi itu adalah 1,2 TD. TL-nya 1,25 TD. Berarti kalau kita masukkan, berarti TB 1,2 TD dikurangi 1,25 TD. Kan gitu ya, dibagi LA. Sama dengan 0,5 tetap 0,5. TD-nya, TD kan tetap TD ya. TB-nya 1,2 TB. TD dibagi LB. Nah, kita lanjutkan, berarti kita dapatkan nih 1,2 dikurangi 1,25 berarti kan min 0,05 ya. TD dibagi LA sama dengan ini juga min ya. Min 0,5 kali 0,2 TD bagi LB ini sama-sama negatif ya. Kan sama-sama menghilangkan ya negatifnya. Kita hilangkan negatif. Kita hitung matematis. Berarti kalau kita inginnya soal ini kan variabelnya itu berapa LB. Nah, berarti kita hitung nilai LA-nya. LA sama dengan berapa LB. Kita pindah ruaskan ya. Berarti LB pindah ke sini 0,05 LB itu sama dengan LA pindah ke sini 0,5 kali 0,2 itu 0,1 ya. 0,1 LA. Nah, lanjut. Berarti LA udah dapat ya. Berarti LA itu sama dengan 0,05 LB dibagi 0,1. 0,05 LB dibagi 0,1. Berarti nilai LA-nya itu sama dengan 0,5 LB. Itu. Nah, kok nggak ada jawabannya, Mas? Nah, karena pertanyaannya adalah tebal dindingnya. Nah, bukan LA, bukan tebal lapisan LA. Berarti kalau tebal dindingnya, kita tulis saja tebal dinding. Tebal dinding, kita sebut saja tebal dinding ini D ya. Tebal dinding ini kan
ada dua lapisan, LA tambah LB. LA-nya 0,5 LB. 0,5 LB tambah LB berarti berapa? Berarti 1,5 LB dapat. Nah, gitu. Atau jawabannya adalah yang A. Jawabannya yang A. Kayak gitu, teman-teman. Gimana? Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru join, silakan untuk yang tertinggal nih. Nah, bisa subscribe aja ya di channelnya YouTube EduLab. Nah, nanti semuanya akan dibahas di situ, teman-teman. Nah, semuanya akan dibahas di situ. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh langsung lewat chat ya. Atau boleh itu komen nanti, komen di YouTube-nya EduLab, nanti akan terjawab. Oke, kita lanjutkan. Soal yang selanjutnya, soal yang nomor 9. Nah, dua batang logam, ini sama ya, dua batang logam, 1 dan 2 dengan panjang yang sama, yaitu L. Batang 1 memiliki luas penampang A1, konduktivitas termal K1. Kita tuliskan aja ya. Nah, berarti di sini batang 1 itu memiliki konduktivitas termal K1. Lalu memiliki luas itu A1. Ini luas yang kedua, A2. Konduktivitas termalnya 0,5 K1 ya. Kedua batang disusun sejajar dan setiap ujungnya ditempatkan pada objek bertemperatur TH dan TL, T high dan T low. Berarti di sini ada dua. Nah, kalau Mas Diki gambarkan nih ya, disusun sejajar, bukan berarti menempel ya, nggak boleh ya, jangan ditempelkan. Ini yang satunya, yang pertama dan yang kedua, sorry, 1 dan 2. 1 dan 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua nih. Nah, sama-sama ditempelkan ke suatu benda yang memiliki temperatur tinggi dan juga temperatur rendah. Otomatis perbedaan suhunya akan sama kedua benda ini, teman-teman. Tuh. Nah, berarti kalau kita lanjutkan ini, nah, sehingga kalau kita yang diketahui ya di soalnya itu yang dalam bentuk sudah variabel itu nilai K2. K2 itu 0,5 K1 dan juga perbandingan laju aliran kalornya berarti H1 banding H2. H1 dibanding sama dengan ini mesti tulis di samping saja. Nah, jadi H1 dibanding dengan H2 itu nilainya 4:1. Nah, pertanyaannya itu adalah luasnya. Luasnya ya. A1 banding A2 ini berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, berarti gimana kita mencarinya? Karena pertanyaannya yang diketahui perbandingan H1. Kan ini kan laju kalor ya, kayak yang sebelumnya. Kita bandingkan aja, berarti H1 banding H2. H2. H1 kita bandingkan dengan H2. Berarti kita masukkan ya rumusnya. Berarti K1, A1, delta T1 per L1 dibanding dengan K2, A2, delta T2 per L2. Nah, masukkan ya. H1-nya banding H2, 4:1. Kita masukkan berarti ini 4/1 sama dengan K1 tetap K1. A1 yang dicari karena perbandingannya ya. Delta T-nya itu T high dikurangi T low. Nah, dibagi L. Karena sama-sama L tuh. Nanti kan tercoret. K2-nya 0,5 K1. A2 sama ini juga kan T high min T low per L. Nah, yang sama kita coret ya, kayak sebelum-sebelumnya. Sama-sama TH min T low, sama-sama L ya. Ini K1 juga sama, kita hilangkan. Sehingga yang tersisa dari hitungan matematisnya ini itu adalah nilai dari 4:1 ini berarti 4:1 itu sama dengan A1. Yang atas kan sisa A1, yang bawah sisa 0,5 A2. 0,5 A2. Berarti kalau kita nyari perbandingan A1 banding A2, berarti sama dengan 0,5 pindah kali ke sini ya. Berarti 4 kali 0,5 per 1. Berarti A1 banding A2 itu sama dengan 2:1. 2:1. Atau pilihan jawabannya adalah yang E, teman-teman.
2:1. Seperti itu teman-teman. Untuk laju kalor. Konsep tentang laju kalor ini itu cukup jarang ditemui karena kebetulan ternyata di UTBK kemarin justru malah keluar. Nah, karena kita tidak tahu ya, jadi kita harus mempersiapkan sedini mungkin ya teman-teman. Kita harus mempersiapkan kira-kira nanti ketika UTBK bisa lebih siap lagi. Siapa tahu dari teman-teman ini kemarin kan cukup banyak nih yang matematika itu dapat nilai sempurna. Nah, siapa tahu darah teman-teman ini bisa jadi orang pertama yang nanti fisikanya nilai sempurna. Nah, kayak gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 10. Gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika dalam wadah bervolume tetap. Jadi di sini diketahui di soal itu volume tetap. Yang diketahui di soal ya. Diketahui volume tetap. Volume tetap ini secara pembahasan itu berarti isohorik. Nah, volume tetap itu isohorik. Nilainya B. Baik, kita tulis ya. Berarti V-nya sama dengan B meter kubik. Dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan tekanan P2 sama dengan 4P1. P2 sama dengan 4 kali P1. Gas mengalami ini ya, gas ideal monoatomik. Jadi harus dipahami bahwa di soal tersebut adalah gasnya itu berupa gas monoatomik. Gas monoatomik. Nanti akan ada hubungannya. Gas mengalami perubahan energi dalam. Oke, delta U. Perubahan energi dalam setelah delta U. Tekanan P1-nya berapa? Yang ditanya itu nilai dari P1 itu berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, sekarang sebelum menjawabnya, kita harus pahami dulu konsep yang digunakan di sini apa saja. Nah, yang dipahami, konsep yang harus dipahami, konsep yang diperlukan. Atau sorry, sebenarnya tadi pakainya yang digunakan ya, konsep yang digunakan. Konsep yang kita gunakan kali ini, konsep yang kita gunakan itu adalah yang pertama, kita harus paham dulu mengenai apa sih itu gas ideal monoatomis, sebenarnya kan kayak gitu. Apa implikasinya terhadap energi dalam. Jadi pada kasus energi dalam, nah energi dalam itu, energi dalam ini dirumuskan dengan U, bukan perubahan ya, ini energi dalam. U itu sama dengan derajat kebebasan dikali N, R, T. Seperti ini teman-teman. F/2 nRT. Yang mana nilai F itu sama dengan 3 ketika dia itu berupa monoatomik. Monoatomik dalam suhu berapapun itu nilai derajat kebebasannya itu adalah 3. Nanti ada lagi diatomik dan seterusnya. Nah, kalau diatomik F sama dengan 3 untuk diatomik suhu rendah. Nah, lalu F itu sama dengan 5 untuk diatomik suhu sedang. Lalu F sama dengan 7 untuk diatomik suhu tinggi. Nah, nanti ada lagi juga poliatomik. Apa Mas bedanya monoatomik, diatomik, poliatomik? Nah, saya rasa kalau teman-teman pasti akan memahaminya, lebih memahaminya lagi nih nanti di pelajaran setelah fisika ini, yaitu di kimia ya. Kalau monoatomik berarti atom tunggal, hidrogen saja, kayak gitu. Gas hidrogen saja, gas nitrogen. Biasanya kalau diatomik biasanya gas nitrogen, gas oksigen, kayak gitu. Kalau poliatomik berarti yang banyak ya. Banyak atom, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan perubahan energi dalam? Otomatis kalau kita ingin menggunakan itu, kita juga harus memahami konsep tentang gas ideal ya, tekanan gas ideal. Jadi rumus umum pada tekanan gas ideal. Nah, tekanan umum pada rumus gas ideal ini ada persamaan PV sama dengan NR kali T. Kayak gitu. Nah, tinggal yang berubah apa? Sebenarnya ini kan secara integral ya, teman-teman ya. Jadi karena di sini kan volumenya konstan ya. Seperti ini ya. Nah, karena di sini kan volumenya konstan nih, teman-teman. Jadi kalau kita mau mencari delta U,
delta U. Delta U itu kan berarti karena kita pakainya monoatomik ya, berarti kan 3/2 NR kali delta T, kan harusnya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa kalau PV itu kan sama dengan nRT. Berarti kalau yang berubah tekanan, delta P kali V itu pasti akan sama dengan NR kali delta T. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, kalau tekanannya yang tetap, Mas, kalau tekanannya yang tetap, tapi volumenya yang berubah, berarti gimana ya? Berarti ya P kali delta V. Seperti itu. Nah, next ya. Berarti kita tinggal masukkan nih. Berarti kalau nyari delta U. Berarti kalau kita mau mencari delta U itu sama dengan 3/2. Kan NR delta T sama dengan ini ya. Berarti kali delta P kali V. Nah, jadi delta U itu sama dengan 3/2. Delta P itu kan berarti P2 dikurangi P1 kali V-nya. Kita tinggal masukkan ya. Kan kita tahu di soalnya ini ya, kalau P2 itu 4P1. Kita masukkan ya. Delta U-nya tetap delta U. Delta U sama dengan 3/2 dikali 4P1 dikurangi P1 kali V-nya. V-nya itu B. Berarti dapat ya, delta U berarti 3/2 dikali 3P1 kali B. Seperti ini. Nah, seperti yang ini ya. Oh, mana tadi? Nah, ini 4P1. Nah, kita lanjutkan berarti hitungannya ya. Kita lanjutkan hitungannya, berarti kita akan mendapatkan nilai dari P1. Karena kita pertanyaannya kan P1 nih. Nah, kita tinggal pindah ruaskan aja ya, teman-teman ya. Kita pindah ruaskan, berarti nilai delta U itu sama dengan 9/2 P1 kali B. Berarti kalau kita nyari P1, berarti P1 itu sama dengan 2 kali delta U per 9B. Ini. Tahu kalau di soal tadi ada ya, sempat Mas Diki tengok, berarti jawabannya itu adalah yang dadu ya, yang delta. Nah ini, ini nggak kelihatan. Nah, yang delta ini 2 kali delta U dibagi dengan 9B. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh. Jika ingin mempertanyakan soal-soal yang sebelumnya juga boleh, silakan teman-teman. Kak, aku mau lihat slide nomor 8 tadi, nggak keburu mau difoto. Oh, slide yang nomor 8. Oke, boleh. Bentar ya. Oh, ini? Yang hitungannya ya? Ini nih. Nah. Oke, nanti nggak apa-apa, jangan khawatir, nanti akan diupload di YouTube juga biar teman-teman bisa tengok reviewnya ya. Oke, jangan lupa di-subscribe YouTube-nya EduLab Indonesia. Makasih, Kak. Oke, jangan lupa ya besok ikut lagi ya untuk fisikanya agar kita bisa melanjutkan dengan baik ini ya. Karena ini soalnya masih banyak lagi ya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan nih, besok ikut lagi ya fisikanya. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjutkan ya, soal yang selanjutnya. Ini sudah, kita lanjutkan. Nomor 11, muatan titik A berada di X sama dengan 0. Dan muatan titik B berada di X sama dengan 60 cm. Jadi kalau kita tuliskan posisinya ya, berarti itu kan posisinya. Jadi harus digambarkan nih teman-teman. Jadi kalau kita mengerjakan soal yang mengacu pada posisi dari muatan ya, entah dalam kasus ini kan muatan ya. Nah, kita harus gambarkan pertama titik A itu ada di X sama dengan 0. Oke, terus 0. Titik B ini A ya, ini A, ini B. Ini B ada di 60. Ini B. Potensial listrik di titik X sama dengan 12, berarti di sini ya. Ini di 12. Ini anggap saja ini titik C sama dengan 0. Rasio besar muatan di titik B terhadap besar muatan di titik A. Nah, jadi yang ditanya perbandingan ya ini ya, berarti ya. Muatan, berarti yang ditanya Hi A banding Hi B itu berapa. Oke, nah sekarang bagaimana cara mengerjakan soal ini, teman-teman? Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa memahami, jadi konsep yang diperlukan
konsep yang diperlukan. Nah, itu adalah tentang potensial listrik, teman-teman. Tentang potensial listrik ya pada kasus ini. Jadi Mas Diki nggak akan bahas terlalu panjang. Sebenarnya ada juga dua besaran utama lagi ya di sini, yaitu gaya kolom dan juga medan listrik. Nah, jadi kita fokus di potensial listriknya saja di soal ini. Nah, potensial listrik itu memiliki persamaan V sama dengan K Hi per R. Nah, seperti itu. Yang mana bagaimana kalau potensial listrik total beberapa muatan? Potensial listrik total karena beberapa muatan. Sorry, kalau karena kurang tepat ya, akibat beberapa muatan. Nah, ini berapa potensial listrik totalnya? Nah, nilai dari potensial listrik totalnya itu bisa ya kita tambahkan aja. V totalnya itu berarti ya V1 tambah V2 dan seterusnya. Tidak secara vektor karena ini besaran skalar. Otomatis apabila sebuah muatan itu bermuatan positif, ya kita tuliskan positif. Apabila bermuatan negatif, ya kita tuliskan juga dia negatif. Nah, logikanya kita dikasih tahu, oke kita lanjutkan di samping saja ya. Nah, kita dikasih tahu bahwa di soal ini nilai dari V saat di 12 itu 0. Jadi nilai V total itu sama dengan 0. Otomatis nih salah satunya antara muatan A atau muatan B pasti ada yang bernilai negatif. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu pasti seperti itu. Jadi kalau V total sama dengan 0, berarti kan VA dikurangi VB ataupun VB dikurangi VA ya itu sama dengan 0. Nah, ini ya. Berarti VA itu harus sama dengan VB. Kita masukkan ya, berarti kan K kali HA per RA sama dengan K kali HB per RB. Gantung jaraknya ya. Tinggal jaraknya ke titik tersebut berapa. Nah, kan dia V totalnya di titik yang 12 ini ya tadi ya. Yang 12 itu 0 ya. Berarti kan kalau kita tulis jaraknya, berarti ini ke sini kan 12 nih. 0 ke 12 kan pasti 12 ya. Kalau ini ke sini jaraknya 60 kurangi 12. Berapa tuh? 48 ya. 48 jaraknya. Nah, berarti masukkan aja. Berarti kalau nyari HA, karena HA-nya yang dicari ya, HA per HB. Berarti ini HA bagi RA bagi 12 sama dengan HB bagi 48. Jadi kalau nyari HA per HB, HA per HB berarti 12 per 48. Berapa hasilnya? 12 bagi 48. Kita sederhanakan, berarti 1 banding 4 ya. Berarti HA per HB, HA per HB itu sama dengan 1 per 4. Sama-sama kita bagi ya nih. Nah, ini sisa 4 kita bagi 12, sisa 1, bagi 12 sisa 4. Sehingga kalau kita tuliskan berarti perbandingan HA banding HB itu sama dengan 1 banding 4. Seperti itu. Atau jawabannya adalah yang D di soal ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nah, oke, seperti itu ya untuk pertemuan fisika kali ini, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa teman-teman harus tetap ikut ya untuk di besok harinya. Nah, nanti kita akan lanjutkan soal yang selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa untuk subscribe IG-nya, subscribe YouTube-nya EduLab dan juga follow IG-nya untuk informasi-informasi pendaftaran. Oke, saya akhiri untuk fisikanya. Semoga tetap semangat ya teman-teman, tetap jaga kesehatannya di masa pandemi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mas Diki.